Abraham ini adalah orang yang beriman. Bahkan dia orang yang sangat taat ketika Tuhan berbicara kepada dia. Tetapi kita melihat bahwa masalah demi masalah dia alami. Makanya saya sangat tidak percaya kalau ada orang mengatakan kalau kamu sudah percaya Yesus tidak ada masalah. Kalau kita melihat Abraham ini, bapak orang beriman, orang yang sangat taat, masalah tetap dihadapi. Kita mempelajari sikap hidup orang beriman di dalam menghadapi masalah. Abraham mungkin sudah enak-enak di tempatnya, di rumahnya, di kumpulan saudara-saudaranya, udah enak-enak dia di situ. Tiba-tiba suara Tuhan terdengar, menyuruh Abraham keluar dengan memberi janji. Kita baca di dalam ayat 12 ayat 1 sampai 2. Di sana Tuhan berkata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Saudara, kalau kita mendengarkan ini, tentu ini adalah suatu janji yang sangat menggembirakan hati kita sebagai manusia. Apalagi kalau yang berjanji itu adalah Tuhan sendiri, pemilik mutlak seluruh dunia ini. Tentunya tidak ada keraguan di dalam hati kita sebagai manusia yang percaya kepada Tuhan. Mungkin kalau saudara Ferdi berjanji atau berkata kepada saya, Om, esok saya akan berikan sama Om mobil, saya kasih yang Om itu pakai sepeda motor yang gitu-gitu aja. Si Ferdi bilang, aku kasih kamu mobil. Saya senang dengar kata-katanya, tetapi di lain sisi saya sangat meragukan sekali. Iya. Kenapa? Karena saya melihat, ya, you saja nggak punya mobil, kan tidak mungkin, mustahil. Ya. Kecuali kalau bilang, Om, saya janji hari Minggu depan saya kasih Om ayam jantan. Ya mungkin itu masih bisa saya yakini itu, karena berpikir saya nanti main logika, pasti dia pulang ke rumah ada ayam jantannya mungkin di rumah, kan begitu, masih bisa. Tetapi kalau janji mobil, maaf Berdi, ya bukan saya meremehkan, tetapi kalau you buktikan, oke, tidak apa-apa. Saudaraku, melihat perkataan Tuhan ini kepada Abraham, saya tetap katakan Abraham ya, walaupun namanya masih belum diubah, masih Abraham, tapi saya tetap katakan Abraham. Suatu hal yang sangat luar biasa, diberkati nanti dia di sana, pasti dia pegang janji itu dan menjadi berkat dia di sana, menjadi bangsa yang besar dia di sana. Tetapi saudara, seperti apa kenyataan ketika Abraham sampai di tanah Kanaan yang Tuhan tunjukkan kepada dia? Situasi tidak seperti yang dibayangkan. Justru dia mengalami situasi atau keadaan di mana dia pindah-pindah terus. Dan kedua, dia mengalami situasi atau keadaan kelaparan, di mana terjadi kelaparan yang hebat di tanah Negev saat itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pindah-pindah ini tidak enak. Tentu saja kalau kita mendengarkan tadi Abraham pindah-pindah, bukan karena dia mau, karena dia piknik, pindah, piknik, pasti ada alasan. Dan alasannya kita harus gali. Kemungkinan besar karena terjadi sesuatu hal yang tidak pas di lingkungan itu. Bayangkan, coba kita bayangkan, Abraham sebagai orang beriman, dia dipanggil untuk pergi ke satu tanah di mana di situ sudah dia ada orang-orang yang notabene orang Irak itu orang yang tidak beriman. Pasti ada sesuatu perbedaan sikap, perkataan, tindakan yang sangat menonjol. Dan Abraham harus mulai belajar untuk menyesuaikan. Dan ya oke, kalau menyesuaikan, tetapi karena perbedaan itu bisa membuat Abraham terancam, karena dia sebagai orang beriman yang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dia pasti terseru kepada Tuhan ya. Kita melihat tadi kalau Abraham sudah sampai di situ, dia memanggil nama Tuhan atau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dia membuat mezbah dan lain sebagainya. Orang luar pasti bisa melihat, loh ada apa ini? Kok satu hal yang baru? Karena orang-orang itu kan orang-orang yang tidak percaya.
Ketika saya merenungkan Abraham ini, kenapa dia pindah-pindah? Itu karena pengaruh kemungkinan besar karena tekanan-tekanan seperti ini. Ya, orang beriman sampai di tanah Kanaan dengan orang-orang yang seperti itu dan seperti itu karakternya dan lain sebagainya. Makanya saya mengatakan kepada kita, semasa kita di dunia ini, bukan kita mengikuti dunia, bukan kita dipengaruhi dunia, tetapi kita harus mempengaruhi dunia ini ke arah yang lebih baik melalui perkataan kita, tindakan kita, semangat kita, karya kita yang baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Itu dia yang benar. Makanya hadirlah gereja ini di dunia. Gereja itu kita ini, Bapak Ibu. Kita untuk menjadi terang. Firman Tuhan berkata, jadilah terang, jadilah garam. Kenapa kita mau memilih tempat-tempat yang kita harapkan, yang itu sebenarnya itu tidak bisa memaksimalkan kita untuk menjalankan visi misi Tuhan dalam hidup kita ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Namun satu hal yang perlu kita miliki di dalam kehidupan kita dalam menjalani hidup ini dalam beriman, kita memang harus memiliki mental yang kuat. Amin. Mental yang kuat dan tidak terlepas dari pimpinan dan kuasa Roh Kudus dalam diri kita, yang menguatkan kita, yang meneguhkan kita, yang membuat kita tidak terpengaruh, yang membuat kita terarah, terfokus pada satu visi misi. Rencana Tuhan di dalam hidup kita sangat indah dan sangat mulia, dan biar itu terpancar dalam kehidupan kita seperti Abraham ini. Dia tidak memarahi Tuhan. Aduh Tuhan, masa Tuhan ini gimana sih? Tuhan berkata kepada saya, aku menjadikan engkau menjadi bangsa yang besar nanti. Aku akan menjadikan kamu menjadi berkat. Lalu kenyataan yang dialami oleh Abraham, tekanan, masalah. Apa masalah yang kedua tadi Bapak Ibu? Mengalami yang namanya kelaparan. Heran tidak urus apa Abraham ada. Mungkin saja secara fa'ania. No tola sohnya dasar. Iwa ke lualangi ada ke situ huru rau ke deh. Janji mana ke dan cila moto. Coba bayangkan Bapak Ibu. Nah, aku saudara Adi, nah contohnya saudara Adi. Hal keusara ada semasa. Hal ucara orang situ seorang motor situ. Ada dia kantor wali kota. Ya nak, ada kantor wali kota. Hal ucara motor mana sih? Ya ada saudara Abi Muhammad. Oh ya, oke. Yurugi kantor wali kota. Ibu kan jadi motor. Notolana soba kaniha. Tulan naniha lagi si Seki. Banda ira ala besilan Seki. Aduh, bahaya. Coba bayangkan. Ya bisa menurut saudara Abi. Pasti uang aku. Omnya mengada-ngada saja gimana sih? Tetapi mungkin bukan karena saya Tuhannya, masih ada alasan. Tetapi kalau Abraham, ayo betapa dah, ayo cepat dah, ayo kau udah di tanah Kanaan. Tuhan Abraham, mengubah pada negara anak, notohana niha, sanggup ke tanah Kanaan. Soalnya niha, tapi sama Tuhan terima dan tidak ada alasan, logis tidak bisa. Makanya dalam menerima firman Tuhan, dalam memegang firman Tuhan, jangan kita pegang hanya dengan logika, tetapi kita harus mengaminkan firman Tuhan dengan iman. Amin. Kalau hanya logika, maka kita tidak bisa menjalankannya dalam hidup kita. Kita selalu berkata ketika kita sampai, aduh Tuhan, tidak mungkinlah saya bisa. Udah ada orang, tidak mungkinlah janji itu tergenapi. Coba, secara logika saja tidak bisa. Memang secara logika ya itu. Makanya banyak bermasalah orang-orang beriman itu karena terlalu mengandalkan logika. Jadi logika itu bisa salah dan sangat terbatas. Sedangkan firman pas. Makanya firman Tuhan berkata di dalam Amsal 3 ayat 5, firman berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Itu ini mewakili cara pikiran, logika, rasio ini. Percayalah kepada Tuhan, peganglah janjinya, sungguh-sungguh
membukakan jalan. Firman Tuhan berkata, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Amin. Tuhan mesti menepati janjinya. Peganglah janji Tuhan itu. Jangan ragu, jangan bersandar pada pikiran, pada pengertian, sebab Tuhan menepati janjinya. Tuhan Yesus berkati kita. Amin.